Pemirsa, banjir bandang menerjang desa di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat setelah hujan deras yang mengguyur. Sementara itu dahsyatnya aliran sungai mengakibatkan jembatan penghubung dua desa di Kecamatan Karanganyar, Purbalingga, Jawa Tengah putus. Informasi tersebut kami rangkum dalam Fokus iNewsroom. Ya, aran tetu ya aja. Inilah detik-detik saat banjir bandang menerjang desa di Lombok Tengah. Warga desa panik lantaran banjir merusak rumah dan kandang hewan ternak mereka. Banjir diduga akibat kiriman dari wilayah hulu dan menerjang dua dusun di bawahnya. Akibat banjir bandang ini, 376 kepala keluarga terdampak dan diimbau untuk mengungsi guna mengantisipasi insiden susulan berupa longsor. Dari video milik warga merekam derasnya arus Sungai Kuning usai diguyur hujan. Dahsyatnya aliran sungai mengakibatkan jembatan penghubung dua desa di Kecamatan Karanganyar, Purbalingga, Jawa Tengah putus. Banjir bandang yang menerjang jembatan merobohkan tiang penyangga dan menyebabkan bahu jembatan hanyut terbawa arus sungai. Jembatan penghubung Desa Maribaya dan Desa Ardiarsa kini putus total, tak bisa dilalui semua jenis kendaraan. Selain mengganggu aktivitas warga, kondisi ini juga menghambat perekonomian. Mobil jenis MVP ini terbalik setelah menabrak dua pemotor di kawasan Jalan Insinyur Haji Juanda, Bandung, Jawa Barat. Kejadian bermula saat pengemudi mobil yang merupakan seorang lansia melajukan kendaraan dari arah Jalan Merdeka menuju Jalan Dago. Ia menyerempet dua pengendara motor. Karena panik, pengemudi MVP itu tancap gas hingga menyebabkan pengemudi motor terseret. Mobil kemudian menabrak pembatas jalan dan pohon. Akibatnya, mobil ini pun terguling hingga ringsek di tengah jalan. Pemirsa, video seorang remaja perempuan berusia 16 tahun dipersekusi viral di media sosial. Video ini diketahui direkam di sebuah area jalan perumahan Kota Bekasi, Jawa Barat. PW, siswi kelas 1 SMK swasta ini dipukul dan ditendang oleh sekelompok remaja perempuan. Menurut kakak korban, adiknya diajak bertemu salah seorang pelaku untuk menyelesaikan masalah. Namun saat bertemu, korban malah dipersekusi. Akibatnya korban mengalami trauma dan sempat jatuh sakit. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait kasus persekusi ini, kami sudah terhubung dengan Rohani, ibu korban. Selamat malam, Ibu Rohani. Selamat malam, Pak. Ibu Rohani, kami turut prihatin atas kejadian yang menimpa anak Ibu. Bisa dijelaskan, Bu, bagaimana kejadian ini bisa terjadi, Bu? Awal mulanya dia itu dari kelas 1 SMP ketemu sama laki-laki itu di media sosial, belum pernah ketemu. Nah, pas udah sekarang ini udah SMA kelas 1 baru ditimbulkan itu, Pak. Nah, itu pas ada SMS dan WA dari orang yang gak dikenal bahwa dia ngaku-ngaku lelaki itu. Pasti datangnya di lokasi itu ternyata perempuan. Oke, artinya sebelumnya ada pesan singkat masuk ya, yang mengajak anak Ibu untuk bertemu. Kemudian pada saat bertemu, anak Ibu dipersekusi. Iya. Apa saja yang mereka lakukan pada anak Ibu dari keterangan anak Ibu? Pas diajak ketemuan, dia mau ngomong katanya menyelesaikan masalah yang dulu gitu. Pas di lokasi itu ternyata bukan menyelesaikan masalah. Nah, anak aku di lokasi itu di danau. Dia ditampar di kanan, terus dipukul ini bibirnya. Nah, habis dari itu pindah lagi tapi. Ada berapa orang, Bu, yang melakukan itu pada anak Ibu? 2 orang. Enggak, saya mukulin 1.
Dia bawa teman satu, tapi cuma videoin aja dari belakang. Oke, oke. Oke, artinya ada 2 orang ya, Bu? Iya, 2 orang, cuma yang satu videoin. Yang satu lagi mukulin anak saya. Oke. Kemudian tindak lanjut dari kasus ini seperti apa, Bu? Apakah sudah dilaporkan? Sudah dilaporkan Sudah dilaporkan kemana, Ibu? ke Polres. Sudah Kota dilaporkan ke Bekasi. Polres ya? Iya, Baik, Ibu, terakhir kondisi anak Ibu sekarang seperti apa? trauma. Masih trauma ya? Iya, Baik, baik. Ibu Rohani, sekali lagi terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Kita doakan bersama anak Ibu bisa segera pulih dan beraktivitas kembali. Terima kasih Ibu Rohani, selamat malam. iya. Pemirsa, pencemaran atau penceramah Bahar bin Smith mendatangi Polda Jawa Barat untuk memenuhi panggilan pemeriksaan. Bahar diperiksa sebagai saksi terkait dugaan ujaran kebencian. Bahar bin Smith tiba di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat sekitar pukul 12.15 waktu Indonesia Barat. Bahar didampingi kuasa hukum serta sejumlah pendukungnya. Sebelum menjalani pemeriksaan, Bahar menjalani tes swab terlebih dulu. Polda Jabar kemudian menerima surat pemanggilan sehingga saya datang kemari. Sebagai kewajiban saya, sebagai warga negara, saya kooperatif, saya datang atas panggilan dari pihak kepolisian Polda Jabar. Maka saya datang kemari. Selain Bahar bin Smith, polisi juga memeriksa TR yang diduga mengunggah video ceramah Bahar di Marga Asih pada 11 Desember 2021 lalu. Bahar bin Smith diperiksa terkait dugaan ujaran kebencian dalam ceramahnya dan pelanggaran Undang-Undang ITE pada tanggal 11 Desember 2021 lalu. Polisi juga telah memeriksa sedikitnya 50 saksi, diantaranya pelapor, tokoh agama, hingga orang yang berada di lokasi dan menyaksikan langsung ceramah Bahar bin Smith. Selain itu, sejumlah barang bukti seperti telepon genggam, akun surat elektronik dan YouTube, serta laptop juga telah disita polisi. Ditinggal orang tua berbelanja, seorang anak berusia 2 tahun terkunci dalam mobil. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah di iNewsroom.